Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Awamilul Juzjani. Namun sebelum kita membaca karangan beliau, hari ini insyaAllah akan kita bahas Mabadi' Asyarah, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam belajar suatu ilmu. Itu nanti ada 10 prinsipnya. Akan lebih jelas ketika kita nanti menjelaskannya. Maka hari ini mungkin kita tidak belajar kitab, cuma membaca Mabadi' Asyarahnya. Jadi ini sudah dicatat Mabadi' Asyarah ya, Mabadi' Asyarah fi nahwi. Yang pertama, sebagaimana yang terdapat di dalam faqala ba'dhum itu, inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu wal istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Nah, ini mabadi', semua ilmu punya mabadi' tersendiri, 10 dia mabadi' ya. Yang pertama al-haddu, haddu ini artinya ta'rif, pengertian, definisi ilmu nahwu gimana? Kalau di segi bahasa lughatan, al-jihadu asyibhu al-mithalu, misal. Ini banyak nanti maknanya, bahkan ada yang mengatakan, guru-guru kita yang mengatakan sampai 7 makna. Kalau di segi bahasa 7 maknanya. Misalkan ya, al-jihadu misalkan zahabtu nahwal masjid. Kan kita menggunakan kata-kata nahwu. Itu artinya apa? Zahabtu nahwal masjid. Zahabtu artinya saya berjalan ke arah masjid. Contoh sibhu, hadzal qalamu nahwu hadza. Misalkan. Jadi apa artinya? Spidol ini menyerupai spidol yang satu lagi. Nah, misal gitu juga kan? Hadzal kitab mislu hadza. Ini buku ini atau kitab ini sama seperti kitab yang satu lagi. Nah, nanti bahkan ada 10. Ada 7 tadi kan kita bilang. Sampai ada 7. Cuma kita ikhtisar cuma 3 doang. Artinya sudah ada bayangan bahwa nahwu itu bukan selamanya bermakna ilmu nahwu, tapi ada kala bermakna yang lain di segi bahasa. Kemudian istilahan di sini tentu istilah dalam pembahasan ulama nuhah, ulama dalam pakar nahwu. Artinya al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimati al-arabiyyati fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Pengertian nahwu suatu ilmu yang terdapat di dalamnya qawaid, undang-undang, yang mana dengan undang-undang tersebut kita mengetahui hukum-hukum pengakhiran kalimat. Karena nanti sebagai maklum, ilmu nahwu itu berbicara akhir kalimat, berbicara bagaimana cara bagaimana mentashkil, memberi harkat di akhir kalimat, yaitu nahwu. Tentu kalimat itu berupa Arabiah, bukan Indonesia kan, bukan Farisiah, bukan, tapi khusus membicarakan bahasa Arab, khusus membicarakan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam bahasa Arab. Baik itu dalam keadaan dia i'rab atau bina dan semacamnya nanti yang akan dibahas di ilmu nahwu. Ini pengertian nahwu di dalam istilah ulama nuhah atau ulama nahwu ya. Ini yang pertama al-haddu. Kemudian al-mawdu'. Al-mawdu' ini pembahasan. Al-mawdu'uhu, pembahasan nahwu apa aja? Pembahasannya al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahthi an ahwalin madhkurah. Tetap pembahasannya yaitu membahas kalam-kalam Arab, membahas kalimat-kalimat Arab. Membahas tentang apa? Apakah membahas tentang huruf atau segala macam? Enggak, bukan semuanya. Dia cuma membahas dari segi ahwal madhkurah, keadaan yang telah disebutkan. Mana? Ini tadi. I'rab, bina. Dan selainnya yang bersangkutan dengan i'rab dan bina. Jadi cuma ini pembahasan nahwu. Tidak dibahas nanti misalkan cara pelafalan huruf, tidak. Itu ilmu Itu ilmu yang lain yang membahasnya. Tapi ini ilmu nahwu yang membahas pembahasan di dalamnya itu i'rab dan bina. Kemudian samaratuhu, faedah. Faedah kita belajar ilmu nahwu apa?
Maka kita harus mengetahuinya. Jangan nanti talibul ilmi nahwi maksudnya gini, saya nggak tahu apa fadilah belajar ilmu nahwu. Cuma karena guru saya menetapkannya, udah saya ikut aja. Jadi kita harus mengetahui apa faedah kita belajar ilmu nahwu. Apakah penting atau enggak? Samaratuhu siyanatul lisan anil khata'i fil kalamil arabi. Jadi untuk menjaga kesalahan, artinya untuk menghindar kesalahan dalam berbicara pakai bahasa Arab itu. Namun bukan itu doang. Wa fahmul Qur'ani wal hadithi fahman sahihan. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Dengan kita belajar ilmu nahwu, kita bisa memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Begitu pula kita bisa memahami hadis dengan pemahaman yang tepat. Maka nanti disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab lain, min wajibil mufassir ay ya'rifan nahwa. Maklum kan itu? Jadi bagi seorang mufassir, orang yang pakar ilmu tafsir, itu wajib, bukan lagi sunat, bukan lagi fardu kifayah. Tapi wajib untuk dia pelajari ilmu nahwu. Kenapa? Karena kalau memang tidak paham ilmu nahwu, mentafsirkan Al-Qur'an salah besar. Salah besar nanti. Nanti bisa kita contohkan di pertemuan selanjutnya. Kalau memang tidak ada ilmu nahwu sama sekali, salah-salah 100 derajat kebalikan makna yang dituju di dalam Al-Qur'an. Makanya fi haqqil mufassir wajibun ay yata'allama ilman nahwi. Ini yang ketiga ya. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamara. Kemudian fadluhu, kelebihan. Nisbatuhu. Ini kebalikan ini ya. Afwan, ini kebalikan saya tulis, tapi kalau di bait itu lebih duluan fadluhu. Lebih duluan cukup. Tapi karena sudah kembali kita tulis enggak apa-apa. Nisbatuhu, penisbatannya. Penisbatan ilmu nahwu gimana? Huwa minal ulumil arabiyyah. Ilmu nahwu ini termasuk ke dalam kategori ilmu bahasa Arab. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, ilmu bahasa Arab itu atau disiplin bahasa Arab apa namanya? Fan bahasa Arab ya? Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bahasa Arab itu banyak. Ada 12 kalau di kitab Kawakibud Durriyah. Di antaranya ilmu tasrif, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu arud. Itu semua termasuk dalam kategori al-ulumul arabiyyah, ilmu-ilmu bahasa Arab ya. Jadi ini salah satunya. Kemudian wa fadluhu wal wadi'. Afwan, ini salah tulis ya. Yang kelima ini wadi'uhu. Afwan. Kelima. Wadi'uhu, pencetus. Siapa pencetus ilmu nahwu? Ini juga harus kita kenali supaya kita tahu kapan asal mula munculnya ilmu nahwu kan? Karena di zaman Nabi enggak ada, udah pasti. Di zaman Nabi enggak ada belajar ilmu nahwu, ilmu saraf enggak ada. Ya khair, jadi wadi'uhu, pencetusnya ya. Pencetus siapa yang awal pertama kali meletakkan ilmu nahwu, yang menulis ilmu nahwu. Jadi al-masyhur, memang banyak pendapat, tapi yang masyhur dikatakan guru-guru kita Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kisahnya gini. Abul Aswad Ad-Duali ini merupakan tabi'in, bukan sahabat. Beliau daripada golongan tabi'in karena semasa karena masa sudah sahabat. Sudah masa sahabat itu tabi'in. Jadi beliau termasuk dalam min ahadit tabi'in. Waktu itu dikisahkan sekilas beliau mendapatkan kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Beliau mendengar bacaan seseorang baca Al-Quran salah, karena waktu itu kan Al-Quran nggak ada harakatnya kan, nggak ada harakat, nggak ada titik, nggak ada. Ketika ada seseorang salah membacanya, beliau merasa khawatir. Ini zaman tabi'in begini sudah baca Al-Quran. Bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana generasi-generasi ke depannya? Apakah bisa membaca Al-Quran tanpa ada harakat, tanpa ada ilmu yang membahas tentang harakat Al-Quran atau harakat bahasa Arab? Jadi beliau mengadu kepada Imam Ali bin Abi Thalib permasalahan yang sudah beliau alami ini. Maka dikisahkan di dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah,
Sehingga ini dinamakan ilmu nahwu karena waktu itu Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada kepada Abu Aswad Ad-Duali menjelaskan secuil ilmu nahwu, isim, fi'il dan huruf gitu. Kemudian beliau mengatakan unhu misla hadza. Unhu misla hadza, maka bahasanya buatlah ilmu ini sesuai dengan yang sudah saya ajarkan gitu. Jadi kalimatnya unhu. Kalimatnya dikatakan unhu misla hadza, makanya dikatakan ilmu nahwu. Ini sababu tasmiyatihi, alasan kenapa dinamakan ilmu nahwu. Awal munculnya di zaman tabi'in, yaitu ketika beliau mendapatkan kekeliruan dalam membaca Al-Quran, maka mengadu kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan menyuruhnya untuk menyusun ilmu nahwu. Itu asal mulanya ya. Kemudian fadluhu, kelebihan atau bisa kita katakan apa? Kemudian fadluhu, keutamaan ilmu nahwu di sini al-mughayarah laha atau al-mughayarah lahu. Kalau kita bilang lahu baginya ilmu nahwu atau laha sairil ulum, baqiyatul ulum. Makna mughayarah ini tentu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu nahwu ini berbeda dengan ilmu yang lain. Kalau ilmu lain mungkin belajar hukum-hukum, tapi ini enggak, belajar dari segi kalimat gitu. Tapi harus kita ketahui juga nanti ilmu nahwu ini di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah dikatakan awal-awal munculnya ilmu nahwu tidak dipisahkan dengan ilmu saraf. Ilmu nahwu dengan ilmu saraf itu satu. Kalau kita belajar ilmu nahwu sudah ada saraf di dalamnya. Kalau kita belajar ilmu saraf sudah ada nahwu di dalamnya. Itu zaman dulu. Tapi ja'al mutaakhirun, kemudian datang ulama-ulama mutaakhir, jazahumullah khair, memisahkan antara nahwu dengan saraf. Dan memisahkan ini dengan tujuan baik juga supaya memudahkan. Nanti bisa kita baca di kitab Jami'ud Durus. Nanti di sana dijelaskan bahwa di zaman dulu itu nahwu dengan saraf sekali belajar gitu. Sekali belajar dapat dua. Kemudian al-ismu, namanya sudah pasti kan ilmu nahwi. Namanya ilmu nahwi. Al-istimdad, istimdaduhu. Ya, referensi atau sumber. Dari mana diambil ilmu nahwu ini? Sudah pasti yang pertama minal kitab, daripada Al-Qur'an. Nanti bahkan kita lihat nanti kalau kita belajar kitab besar-besar, banyak sekali asyahid atau dalil sesuai daripada firman Allah Ta'ala. Kemudian sunnah, hadis. Tapi sebahagian guru kita mengatakan ulama nahwu tidak beristidlal dengan hadis. Tidak. Alasannya kenapa? Karena hadis fihi tasamuh fi riwayatihi bil makna. Karena muhaddisin atau ulama-ulama hadis ini tidak bermasalah kalau diriwayatkan itu sesuai makna. Artinya misalkan Nabi mengucapkan lafaz ini, tapi perawiat hadis ini mengucapkan lafaz yang lain namun maknanya sesuai. Itu boleh kalau dalam ilmu hadis. Karena alasan inilah ulama nahwu tidak beristidlal dengan hadis. Karena boleh jadi nanti lafaz ini bukan dari Nabi, ya kan, dari perawi hadis, maka tidak beristidlal. Namun kenapa kita tulis di sini? Yang pertama ada sebahagian. Ini guru kita membicarakan secara keseluruhan enggak? Secara keseluruhan enggak semuanya di hadis. Cuma nanti bisa kita lihat di kitab-kitab Kawakib atau Mutamimah, ada bahkan nanti diistidlal sesuai pengucapan Nabi. Dalam pembahasan alif lam. Alif lam itu kan al bacanya. Nanti ada kala bisa kita baca am sesuai dengan bacaan Nabi ketika berbicara dengan Ahlul Yaman. Itu salah satu istidlal yang diambil dari perkataan Nabi. Jadi kita tidak menafikan semuanya dan tidak mengambil semuanya. Kemudian wakala min Arab, ini udah pasti. Maka di kitab Kawakib Durriyah atau kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah nanti banyak sekali asyahid atau istidlalnya itu dari kalam Arab. Dan untuk mengambil dalil, mengambil sumber dari kalam orang Arab ini ada ketentuannya, ada dhabit, ada ketentuannya, ada syaratnya. Bahkan dikatakan guru kita itu yang diambil dari kalam-kalam Arab jahiliyah. Karena kenapa? Karena kefasihan bahasa mereka itu luar biasa. Tapi ulama-ulama mutakhir enggak diambil. Walaupun benar tapi enggak diambil. Bahkan kalau enggak salah, pernah dengar Abu Thayyib Al-Mutanabbi? Pernah dengar? Enggak pernah dengar.
Ini aja. Jadi kata guru kita, bahkan salah satu ulama mutaakhir, bukan jahiliyah, mutaakhir, bahkan bahasa beliau dikenal. Beliau sebagai syu'ara, min ahadi syu'ara yang memang terkenal, pakar syair, tapi tidak diambil sebagai dalil dalam pembahasan nahwu. Kenapa? Karena masa beliau sudah mutaakhir. Jadi ini nanti ada syarat juga untuk mengambil dalil dari kalam-kalam Arab. Kemudian hukum syari'. Apa sih hukum kita belajar ilmu nahwu? Nah, apa hukumnya? Fardul kifayah. Yang pertama, hukum belajar ini fardhu kifayah. Artinya apa? Idza ta'allama wahidun sakata anil baqin. Artinya kalau memang dalam satu negeri, dalam satu daerah sudah ada satu orang saja yang mampu menguasai ilmu nahwu, sudah. Yang lainnya sudah terlepas dari fardhu kifayah, sudah terlepas. Tapi kadangkala warubbama ta'ayyana ta'allumuhu an wahidin fasara fardhu ainin. Tapi gini, seandainya dalam satu daerah, dalam satu mantiqah itu tidak ada yang memahami ilmu nahwu, itu hukumnya wajib ain. Itu hukumnya wajib ain untuk belajar ilmu tersebut bagi yang mampu belajarnya. Misalkan dalam satu daerah ada thalibul ilmi, ada awam kan? Ada awam, ada yang penuntut ilmu, ada orang biasa. Itu bagi penuntut ilmu wajib belajar ilmu nahwu kalau memang dalam daerah tersebut tidak ada yang memahami, tidak ada yang menguasai ilmu nahwu. Jadi jangan anggap remeh ilmu nahwu kan, istilahnya. Boleh jadi nanti ke depan tidak ada orang alim. Jadi terhadap kita harus belajarnya. Otomatis kan harus belajar dari nol. Maka karena sekarang ada waktu, mumpung ada waktu, udah belajar sekarang untuk persiapan keesokan harinya. Kemudian yang terakhir, masailuhu, permasalahan yang terdapat di dalam ilmu nahwu itu apa? Hampir-hampir sama dengan maudhu, hampir sama ya. Al-kalimatul arabiyah. Jadi pembahasannya ya tentang bahasa Arab, tentang kalam-kalam orang Arab, dan kemudian membahas tentang i'rab, bina, dan sesuatu yang bersangkutan dengan tersebut, dengan i'rab dan bina ya. Dan sesuatu yang bersangkutan dengan i'rab dan bina. Inilah pembahasan nanti yang akan dijelaskan di dalam ilmu nahwu. Jadi ini secuil atau ringkasan dari mabadi asyarah fin nahwi. Nanti kalau antum dapatkan ibarat yang berbeda di dalam kitab-kitab lain, yaqulu Syekhul Bajuri, jadi beliau berkata fil ibarah musamahah. Artinya kalau dalam berbicara ibarat itu musamahah, enggak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Cara mengibaratkan, mentakrifkan, membahas pembahasan berbeda ibarat itu biasa, asalkan tujuannya sama dan maknanya sama gitu. Ala kulli hal, barakallahu fina wa fikum wa hafizana Allahu iyyakum ajma'in. Wa jazakumullahu khairal jazaa' 'alal musyarakah fi hadhihi al-halaqah ats-tsaniyah.